Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qadwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa hudahu amma ba'du. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Kata-kata yang paling utama dan pertama kita ucapkan kita rasa syukur atas semua nikmat Allah yang begitu banyak telah Allah limpahkan untuk kita semua. Nikmat di pagi hari ini, alhamdulillah kita bangun dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu yang paling kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Karena nikmat itulah kita hingga saat ini istiqamah dalam kebaikan, bisa hadir dalam majelis ilmu, sebuah majelis yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, Allah turunkan sakinah, Allah turunkan rahmatnya, bahkan para malaikat mengiringi orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu, dan Allah bahkan menyebutkan orang-orang yang hadir kepada para penduduk langit. Mudah-mudahan kitalah termasuk yang dicatat oleh para malaikat sebagai orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu dengan keistiqomahan dan tentu berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan dan mudah-mudahan Allah senantiasa juga limpahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dirindukan oleh Rasulullah SAW, umatnya yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai saudaranya, yaitu orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi beriman kepadanya dan juga terus menegakkan sunnah-sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah. Amin amin Allahumma amin. Dan tentu dengan itulah kita berharap syafaat dari beliau di akhirat kelak. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini alhamdulillah kita kembali dibersamai oleh Ustaz Dodi Al-Jabari, hafizahullah taala, yang pagi ini kita insya Allah akan melanjutkan sebuah tema kajian yang membahas tentang nama-nama agung Allah, Asmaul Husna, yang kembali kita membahas lanjutan dari tema Al-Afu, ya, bahwa Allah itu adalah Maha Pemaaf. Kalau kemarin kita membahas tentang SWOT, ya, eh, kajian tentang bagaimana keluarga kita dianalisa dengan SWOT dan salah satunya strength atau kekuatan keluarga kita, maka bisa jadi kita meneladani Al-Afu ini, bahwa Allah Maha Pemaaf dan kita juga harusnya menjadi hamba-hamba Allah yang juga pemaaf. Maka mudah-mudahan ini menjadi salah satu yang dimasukkan sebagai kekuatan keluarga kita dan juga diri kita, yaitu menjadi orang yang menjadi orang yang senang memaafkan orang lain. Dan tentu sebelum itu kita memahami bagaimana Allah itu Maha Pemaaf, yang Al-Afu yang biasa kita baca ketika Ramadan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baik, alhamdulillah, wasyukurillah, Sadadi Al-Jamari, gimana kabarnya pagi ini? Insyaallah Alhamdulillah tabaraka. bkhair. Sehat, Sad? Alhamdulillah bkhair. Walafiat, Masya Allah. Berkat Alhamdulillah, doa antum nih, Zat. Kalau nggak didoain sama antum, nggak bisa Masya juga Allah, gitu. Masya Allah. Doa juga dari semua jamaah nih, Sad. Kita doakan semua para guru kita, wabil khusus Ustaz Dodi Al-Jabari, Allah limpahkan kesehatan dan juga keberkahan Ya Rob. Ya Rob. bersama keluarga tentunya, ya, dan juga keistiqomahan dalam dakwah. Ini doa yang jangan anggap sepele saja, doa-doa yang berada di majelis ilmu ini Nah, termasuk doa yang mustajabah, insya Allah, Insya ya. Allah. Makanya Insya Allah. kalaupun ada yang sedang sakit atau apa gitu, ya, yang sedang ingin mendoakan keluarganya, maka doakanlah di saat ini sedang bermajelis ilmu. Karena para malaikat hadir dan mengaminkan doa-doa kita, insya Allah, ya. Baik. Tapi Ustaz, tafadhol masykura, kita akan memulai sebuah kajian yang lanjutan, ya, dari tema yang pekan lalu juga kita bahas tentang bahwa Allah itu Maha Pemaaf. Tafadhol masykura. Di mute, Ustaz. Bisa ke mute dong. Oh, di mute sama admin ya. Biar nggak berisik ya. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillah, 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 tsumma alhamdulillah. Kita menghadirkan kesyukuran kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah ala nikmatillah wa syukurillah ala kulli nikmatillah. Alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin walladzi anzalna qur'ana fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan. Dan salawat serta salam maka senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang terselamatkan dengan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Dan teriring doa untuk seluruh pembina, seluruh pengurus, seluruh jamaah, para muhibbin, baik yang aktif maupun 400 orang yang masih sering cuma nongol sesaat. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua kita untuk mendapatkan tidak hanya hidayah, tapi ma'unah, iradah, qudrah, dan inayah Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan keistiqomahan keislaman kita sampai akhir hayat kita menjemput husnul khatimah. Dan kelak kita dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan bahasan al-afu, di mana dalam hadis Bukhari Rasulullah SAW menyatakan bahwa barang siapa pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, baik ini menyangkut kehormatan atau sesuatu yang lain, maka hendaklah ia minta dihalalkan darinya. Karena sebelum dinar dan dirham tidak berguna lagi di hari kiamat nanti, kelak kalau dia punya amal soleh akan diambil darinya seukuran kezalimannya. Dan jika dia tidak mempunyai kebaikan lagi, maka akan diambil dari keburukan saudara yang dizalimi kemudian dibebankan kepadanya. Masya Allah. Waliyadzubillah. Sama-sama kita buka yuk surat yang ke-80 ayat 30. Saya kok lupa tuh, kadang-kadang suka nggak ingat. 32 kalau nggak salah. Ada yang sudah ketemu, monggo loh ya. 32 sampai 37 lah. Iya udah. Mangga. Surat 80 ayat Abasa ayat 32 32 sampai sampai 37. 37 ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Maka apabila ya, Punten teh, bukan teh. bukan yang ini ya. Sebentar. 34 bukan? 34 sampai 37. Iya. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. 35 dan dari ibu dan bapaknya. 36 dan dari istri dan anak-anaknya. 37 setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Lihatulillah. Jadi bahkan manusia bisa lari dari saudaranya itu ada permasalahan apa? Sangat boleh jadi karena kemampuan memaafkannya rendah, atau dia bukan golongan orang bertakwa yang sangat mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kok bisa-bisanya orang tua, wa ummihi wa abi, ayah ibunya kok bisa nggak bisa akur sama dia?
ada masalah apa. Kemudian wasahibatihi wabani, dan juga pasangannya dan keturunannya. Allahu Akbar. Kok merinding saya? Apa yang dia perbuat sehingga orang-orang terdekat ring satunya, orang-orang terkasih di hati, kok bisa jadi petaka seperti ini? Bahkan kalau kita perhatikan eh, lafal yauma, ya yauma, ini merupakan badal dari lafaz idza. Sebagai jawabnya disimpulkan eh, kalau ayat 37 kita lihat gitu ya. Likulli imri'in, ya, setiap orang dari mereka, ya, minhum yauma idin, nah ini dikatakan punya urusan yang cukup menyibukkan, ya, sa'nu yu'ni. Jadi keadaan yang membuat mereka tidak mengindahkan hal-hal lain, jadi betul-betul sibuk. Dengan kata lain, tiap orang akan disibukkan dengan urusannya masing-masing. Dalam beberapa catatan riwayat, penafsiran para ulama menyatakan bahwa pada saat itu siapapun orang, dia akan berusaha kabur dari saudaranya karena khawatir amalnya diambil sama orang. Atau dia ditimpakan keburukan dari orang lain kepada dia. Kebayang nggak? Pahala kita diambil, dosanya orang ditimpakan ke kita. Makanya mending kabur. Tapi bisa apa kita ketika di hari itu? Ya Allah, ya Rabb. Kalau kita perhatikan, ya ma yafirrul mar'u min ahi. Pada hari itu manusia lari dari saudara-saudaranya. Kan mulainya dari mulai tiga-tiga ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atis shakhah. Dan apabila datang suara sangkakala itu ditiupkan, tiupan sangkakala yang kedua, wah itu mulai itu blingsatan semua orang. Ya Allah. Kenapa? Hanya gara-gara nggak mau memaafkan. Kita geser ke surat yang ketiga, ayat yang ke-134. Tapi boleh dari 133-nya. Sampai ke 135. Silakan. Ya, Bude. Enggak. Ali Imran ayat 134. 133 boleh. 131, 133 sampai 135. 133, 135, 131. Dari 133 sampai 135. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. 134, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, terus lanjut. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. 135, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Insyaallah. Barakallah. Jadi gini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sahabat surga semuanya. Ketika kita bicara tentang memaafkan itu adalah ciri orang yang bertakwa, seberapa sakit hatikah kita sehingga kita tidak mau memaafkan kesalahan orang dan kemudian membuat kita menjadi terganjal untuk menjadi orang takwa. Dan di ayat 135-nya, kalau urusan sama Allah itu gampang, kita tinggal istighfar diampuni sama Allah. Tapi kalau urusan sama orang nyangkut. Kita ulang lagi yuk bahasannya Ustadz penganten, Ustadz Saiful. Di surat 24 ayat yang ke-22. Hati-hati kita kalau nggak mau memaafkan kesalahan orang itu, kita nggak diampuni sama Allah.
Waliyadzubillah. Ayo silakan surat 2422 atau nggak harus tena dia terus loh ya. Tapi kalau ada yang mau lain monggo silakan. Tapi free ya, Monggo. free. Silakan silakan. Ini Monggo. Ustadz, Mau boleh. boleh teh silakan teh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, surat An-Nur ya Ustadz, Nah, ayat ayat 1. 22. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Insyaallah. Syukran Ustaz. Afwan, barakallah. Jadi perhatikan ya, yang tidak mau memaafkan kesalahan orang maka akan menjadi bagian golongan orang-orang yang tidak akan diampuni sama Allah. Coba bayangkan, waliyadzubillah itu. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah SWT dari sifat ketidaktakwaan kita. Ternyata tidak memaafkan kesalahan orang lain itu ciri orang tidak bertakwa. Ngeri banget. Ibadahnya bagus, sholatnya rajin, tahajudnya kenceng, sedekahnya bagus, tapi ternyata pendendam. Ya salah. Percuma dibikin himne pemudi-pemuda di akhir kajian, tapi kalau modalnya nggak bisa memaafkan kesalahan orang lain begitu, pemuda macam apa itu? Kalau nggak bisa memaafkan kesalahan orang lain, gitu pesannya dari bahasan Al-Afun. Karena kalau kita lihat dua ayat yang kita bahas di pekan yang lalu, lihat surat 42 ayat 40 dengan surat Al-A'raf ayat yang ke-199. Siapa nih mau rebutan nih? Silakan fasabiqul khairat. Asy-Syura 40, 42 40 sama Al-A'raf 199. Tafadhal. Au tafadhal masyhur. Silakan. Silakan. Kalau udah ketemu baca aja gak apa-apa teh. Oh, boleh, Bude. Tadi 42, 40. 40 ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang zalim. Jadi kalau kita balas orang yang dolim sama kita, kita balas dolim boleh? Boleh. Tapi ya kan, barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Allah nggak suka sama orang-orang yang dolim. Kita dolim, kita balas dolim. Kita dicintai sama Allah atau dibenci? Dibenci. Ya ngapain kita balas? Sing waras ngalah. Ibarat kata orang gila ngeludahin kita, nimpuk batu ke kita. Sakit, jijik. Tapi masa iya kita mau balas timpuk batu lagi? Emang lo doang bisa nimpuk? Dwi, ludahin. Emang cuma lo doang bisa ngeludah? Gue juga bisa ngeludah. Apa yang terjadi? Orang gila nambah dua. Ada orang dolim sama kita. Kita balas dolim ke dia. Lah, jadi nambah banyak orang dolim. Come on, sing waras ngalah. Harusnya gitu kan. Ayo, surat 7 ayat 199. Ya udah. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Khalas. Jadilah pemaaf, ajarkan orang kebaikan, ngeyel tinggal. Gitu. Berpalinglah dari orang bodoh. Kasih tahu nggak bisa, udah sing waras ngalah. Objek dakwah kita nggak cuma dia. Jadi boleh kita nggak berdakwah kepada Allah. Kalau ngeyel, buat apa? Paling kalau di kita, kalau bahasanya Mas Hello, paling ujung-ujungnya live group. Ini kelihatan tuh. Disindir, dimarahin, di apa, diingetin itu apa, segala macam. Ini dread langsung tuh.
langsung left group. Kenapa nggak nyaman? Dia menjadi hamba hawa nafsu. Ini bagian yang kemudian Rasulullah SAW juga pernah bertanya kepada para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan akhlak yang paling mulia di dunia dan di akhirat? Pasti kalau ditanya, Bapak Ibu mau nggak? Saya kasih tahu. Akhlak yang paling mulia tidak hanya di dunia tapi sampai akhirat. Pasti mau lah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Baihaqi, memberi maaf orang yang menzalimimu, memberi orang yang menghalangimu, dan menyambung silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Levelnya beda tuh. Kita ada di level yang lebih tinggi daripada orang lain. Orang lain ngerasa rendah dengan macam-macam, kita sorry ya. Bagai apel di air payau. Nggak level layau. Maka permusuhan hendaklah dilawan dengan semangat saling memaafkan. Maka sungguh semangat ini bukti keimanan kita kepada Allah Al-Afu dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa setannya di kekinian apa? Jangan terlalu baik jadi orang. Habis kita. Gitu kan ya? Emang apa yang salah dengan terlalu baik? Urusan baik itu kita sama Allah kok, nggak ada urusan sama orang. Lah ya kan yang mau dicatat sebagai orang yang baik kita, bukan orang lain. Akhirnya apa? Orang-orang di sekitar kita akan mengatakan, ih, lu kok bisa ya hidup kayak gitu ya? Bisa-bisanya lo ya kayak gitu. Masih ingat ya kemarin saya bilang, saya senang jadi second layer. Saya nggak suka dari eh, apa orang yang the topnya gitu, nggak mau. Nggak suka, bukan artinya ketika pernah ada di satu posisi diletakkan atau dinobatkan sebagai yang ter itu ya oke, mungkin karena pencapaian, tapi I'm not happy with it. Karena kepengennya saya yang menyebabkan orang jadi keren gitu. Senangnya jadi second layer. Jadi I'm good at the second man gitu. Jadi misalnya ada atasan saya gitu, ayo tak bikin, mau apa tak bikin, mau apa ayo tak bikin bagus. Gitu. Biar nama dia yang bagus, biar gitu. Ibaratnya kalau kalau balapan gitu, saya mendingan jadi juara 2. Kenapa? Justru pemenang sejati adalah yang memberikan kemenangannya kepada pemenang. Saya pemenang sejati. Dia tanpa kekalahan saya nggak akan jadi pemenang. Jadi bagian-bagian yang kemudian setiap kita masuk ke dalam sebuah pemahaman bahwa memaafkan itu, pertama kalau kita mau meneladani al-afu, jauhi dendam. Peneladanan terhadap asma Allah al-afu ini menuntut kita untuk menjauhi sifat dendam. Dendam ini buah dari hati yang merasa terluka dan merasa haknya dilanggar. Makin kuat dendam kita, merasa terluka, makin besar kemungkinan dia untuk marah, dengki, dan tidak suka kalau melihat orang lain mendapatkan nikmat. Akhirnya apa? Hasad. Malah ada perasaan senang ketika orang lain sengsara atau celaka. Senang orang lain nggak senang lihat orang lain senang. Kan bahaya begitu tuh. Semakin besar dendam, seseorang akan berusaha cari akal bagaimana mencemarkan bahwa mencelakakan orang lain itu membuatnya kecewa. Dalam ilmu psikologinya Douglas McGregor, modern psychology, manusia itu terbagi menjadi 2, manusia X dan manusia Y. Manusia X adalah manusia yang ketika dia melakukan kesalahan, orang lain harus lebih salah dari dia. Nah, ini kalau lah ya ada orang awak sih kok, nah, ada Bu Aisyah Humairah, ada Bu Diana. Kece orang awak kok tapi jakna dia teh kok dikurang nak di luar. Ada kece orang awak tuh kalau baduo nak di tengah.
Gimana ceritanya? Berdua kok mau di tengah, dikurung kok mau di luar, keinjek maunya dia di atas. Karena kalau mak dinyo saja, kalau kata orang awak begitu, apa yang enak di dia aja. Nggak bisa kita begitu itu. Mana nih orang awak suaranya? Itu mengecek itu. Jadi kalau kemudian kita mau ngambil enaknya sendiri, mau menangnya sendiri ya monggo-monggo aja. Tapi akibat yang akan kita rasakan kelak gitu, waliyadzubillah, naudzubillah dari itu. Kita sendiri nggak nyaman nggak dimaafin sama Allah itu gitu. Atau kayak kita sendiri nggak nyaman kalau kita nggak dimaafin sama orang. Ganjel pasti. Kita lihat ya, Rasulullah SAW adalah sosok yang paling mampu meneladani asma Allah al-Afun. Sehingga hati beliau bersih dari dendam. Betapapun dihina, dicaci, dimaki, bahkan intimidasi secara fisik, beliau justru memaafkan semuanya. Sifat pemaaf beliau sangat tinggi dan agung. Tidak sedikit pun orang yang menyakitinya. Ya, tetapi sikap beliau adalah semua keluhuran akhlak sehingga akhirnya orang-orang ini dapat hidayah. Waktu Fatu Mekah, Hindun, ya, Abu Sufyan, kurang keji apa itu dua orang itu? Dia yang meminta kepada budaknya untuk kemudian melempar tombaknya ke Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Dan ketika syahid, kemudian dibedah dadanya, diambil hatinya, kemudian dikoyak dengan giginya karena nggak mampu, maka dia lepeh di depan Rasulullah SAW. Sakit hati, paman yang dicintai digituin itu. Tapi apa yang terjadi ketika masuk Islam? Diterima nggak? Ditolak? Enggak, kamu enggak. Jadi kalau kita lihat Rasulullah SAW waktu itu gitu. Jadi apakah ketika mereka berislam, lu pernah nyakitin gue, lu nggak ada ampun, lu nggak bakal diampuni sama lu? Enggak gitu. Beliau cuma pesan, jangan kalian tampakkan wajah kalian di hadapanku. Gitu doang. Artinya jangan ngadep Rasulullah SAW kalau cuma sekedar dia ngelihat Rasulullah SAW berusaha menghindar, it's fine. Kalau disakiti langsung berjuang memaafkan karena nyelekit, hilangnya belakangan, manusiawi. Tapi kalau bisa menyegerakan pemaafan jauh lebih baik. Takutnya nunda-nunda pemaafan, tahu-tahu mati duluan, udah repot lagi itu. Saya bukan nakut-nakutin, tapi begitu keadaan. Kita berjuang dengan waktu. Nah, kalau kita perhatikan, dendam selain akan menghancurkan kebahagiaan hidup, juga akan menghancurkan pikiran dan akhlak diri. Dendam itu bisa menghancurkan dunia dan akhirat kita. Maka balaslah keburukan orang lain dengan kebaikan. Kalau kita nggak bisa memaksa orang lain untuk bersikap baik kepada kita, tapi kita bisa memaksa diri kita untuk bersikap baik pada orang lain. Iya, Pak, iya. Nah, tekniknya yang perlu kita pelajari. Yang pertama, mari kita lihat. Surat yang ke-49, ayat yang ke-10 sampai 11. Ayo, ada yang mau baca, monggo. 49, 10, dan 11. Udah. Mangga. Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 11. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. ya. Ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang Ya. mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain.
dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zolim. Maha benar Allah dengan segala firman. Barakallahu fiik. Masya Allah. Kurang apa nih kalau udah begini nih? Saya nggak bisa ngomong. Ayatnya very clear. Dan ini ayat muhkamat. Nggak perlu penjelasan. Artinya gini, kalau kita mau jadikan Al-Quran sebagai pegangan kita, yuk kita resapi, kita hayati, kita tadaburi, kita masukkan ayat-ayat ini ke dalam tubuh dan jiwa raga kita. Sehingga kita menjadi orang yang senantiasa mengamalkan Al-Quran. Sehingga kita bisa disebut sebagai Al-Quran yang berjalan. Masya Allah. Meskipun cuma beberapa ayat saja yang kita pahami. It's okay. Jadi kunci pertamanya adalah latihan. Tetangga adalah saudara seiman. Keponakan saudara seiman. Semakin tebal rasa persaudaraan kita akan semakin ringan pula hidup ini. Datang sepupu udah di pagar aja, kita udah langsung ngecap. Minjem duit lagi nih. Yang kemarin aja belum balik. Udah ngecap stempel. Padahal dia datang buat bayar utang. Kita kalau ada orang ketemu di jalan gitu, Assalamualaikum, minta sumbangan pasti nih. Padahal enggak. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah SAW, orang yang bersalam dengan orang yang kenal, itu ciri-ciri akhir zaman. Kita kenal nggak kenal tuh salam aja. Selama kelihatan ciri Islamnya, nggak ada masalah. Tapi ya banyak orang yang sedikit saja tersinggung, dia langsung marah, memendam permusuhan. Otak reptilnya nyala duluan, sumbunya pendek. Akhirnya hidupnya dikelilingi oleh begitu banyak musuh. Ada yang menjadikan anak jadi musuh, ada mertua jadi musuh, ada orang tua jadi musuh, ada suami jadi musuh, istri jadi musuh. Pembantu gonta-ganti. Nanti begitu dia berubah jadi wanita soleha, nanti pembantunya di akhirat itu ada 80.000 dari kalangan bidadari. Masya Allah. Di dunia nggak ada yang betah jadi pembantu. Yang pamit ngurus nenek lah, yang pamit neneknya sakit, yang ngurus yang dia pulang nikah, nggak boleh kerja lagi sama suaminya, ada yang ngurus anak, ada pamitnya ada aja. Padahal sebetulnya kalau mau diurus anaknya masuk pesantren ya udah ngapa-ngapain, anaknya sekolah bisa teleponan kapan aja, gitu. Jadi daripada kita dongkol karena permusuhan kita, lebih baik kita berdamai dan menjalin persaudaraan sehingga kebahagiaan yang bisa kita raih itu kita dapatkan. Dan persaudaraan ini persaudaraan iman. Kemarin saya sampaikan bahwa Rasulullah SAW sangat rindu bertemu dengan kita yang seiman ini saudaranya. Jadi persaudaraan itu bukan hanya karena darah, bukan karena nasab, bukan karena secara biologis. Berapa banyak di antara kita yang ketika pekan lalu kalau nggak salah yang Mbak Din atau Teh Nadia tuh yang bikin poster persaudaraan itu bukan karena darah, bisa jadi karena lebih berasa saudara sama temen gitu ketimbang sama saudara sendiri. Ada yang begitu, kayaknya banyak yang ngacung nih kalau saya bilang. Siapa yang begitu? Gue banget tuh gitu. Kita sama saudara sendiri bisa berantem nggak karuan itu, kayak untuk beli medali deh. Tapi giliran sama orang aja bisa baik kita. Kalau giliran sama saudara sendiri bisa egois, tapi sama orang lain bisa altruis. Kok bisa gitu? Berarti perlakuan antara kitanya berarti ada yang keliru kan gitu. Artinya ini, ketika saya punya kenalan orang London, namanya Ibrahim. Dia lagi duduk di Nabawi Ramadan lalu. Saya samperin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Where you from? I'm from
Pakistan originally, but I live in UK. Did you a day job? Yes, I'm attorney. Wah, keren tuh. Ngobrol akhirnya. Saya bilang, saya perindu langit ungunya Madinah. Karena kalau subuh, gitu, subuh itu selalu langit Madinah itu ungu. Dan saya nggak pernah dapetin ungunya langit dimanapun, di tempat yang saya pernah kunjungi, seperti Nabawi. Jadi pas syuruk itu saya selalu ngelihat ke arah matahari. Dan itu ungunya tuh syahdu. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke sana semua ya. Udah 3 bis katanya kalau nggak salah yang untuk Februari tahun depan nih. Jadi batas negara secara biologis nggak ada lagi hubungan. Kita lihat Rasulullah SAW, sahabatnya beliau alaihissalam. Coba kita perhatiin. Bilal itu orang mana? Ada yang tahu? Ethiopia itu. Ethiopia. 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 Kulitnya apa warnanya? Hitam. Hitam. Dari kalangan budak. Kita lihat Salman Al-Farisi. Orang mana dia? Persia. Orang Persia. Kulitnya apa? Putih. Putih kemerahan, orang-orang Iran. Orang Iran, orang Irak, Parsi itu. Kita lihat Muaz bin Jabal, Arab. Kita lihat siapa lagi. Wah, itu kalau disebut satu-satu 200.000 sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu beraneka suku, beraneka ragam. Khalid bin Walid itu dari Quraisy. Serumpun sama beliau. Kulitnya putih kemerahan, Masya Allah. Kalau kita perhatikan, ternyata Rasulullah SAW bersaudara atau bersaudara dalam iman dengan begitu banyak orang, tidakkah kita bisa meneladani apa yang datang dari Rasulullah SAW? Benar. Kalau kita pernah dizolimi, kita sudah memaafkan, terus marah, orang tersebut mendolimi kita lagi, dan akhirnya karena kita sangat kecewa karena ilmunya kurang, akhirnya berkata sumpah tidak akan memaafkan. Sampai minta maaf dan merasakan apa yang kita rasakan. Dan orang tersebut tidak meminta maaf sampai sekarang, lost kontak. Tapi akhirnya kita mendapatkan ilmu kalau ternyata tidak boleh bersumpah atas nama Allah untuk hal ini. Gimana tuh hukumnya sumpah yang diucapkan? Cabut aja. Ya Allah, saya pernah bersalah, bersumpah dengan begitu, maka saya cabut sumpah saya, nggak apa-apa. Orang dong, kita nggak sumpahnya sama orang, sumpahnya sama Allah. Kan kalau sama Allah itu gampang aja, kita tinggal istighfar gitu. Nah, mari kita lihat daripada kita dongkol karena permusuhan kita, lebih baik kita berdamai dan menjalin persaudaraan sehingga kebahagiaan bisa kita raih. Dan persaudaraan ini pun bukan hanya urusan tadi, nasab atau darah tadi. Sehingga ketika kita dirundung kemalangan, masih banyak saudara kita yang membantu kita. Tetangga kita itu kan saudara paling dekat ya. Kalau kita ada apa-apa pasti dia yang bantu duluan kan. Ketika saudara kita sekitar kita butuh bantuan kita, ya jangan ragu untuk kemudian kita membantu. Karena bagian yang paling sering gitu ya, paling sering kita masuk ke dalam sebuah pemahaman bahwa kunci yang kedua itu jangan biarkan kita sibuk mempermasalahkan satu masalah. Gunakan pikiran kita untuk menyelesaikan masalahnya. Saat kita nangis, nggak perlu kita mukul, marah, karena ini akan membuat tangisannya nggak akan berhenti, malah justru makin keras. Dan kalau kita sudah punya dendam, akhirnya sampai pada titik saya sudah kehabisan air mata. Masya Allah. Pedih banget itu. Karena begitu kita menggeluti perasaan ini, maka
datangi, selesaikan dengan baik permasalahan yang terjadi, obrolin yang enak tanpa pretensi apa-apa. Muncul sebagai orang baik aja, pengen baik di mata Allah. Kalau kemarin dokter Farah nanya ke Babe, kalau ada suami yang nikah lagi tanpa keridhaan anak dan istri dan mertuanya gimana? Kata Babe, pura-pura nggak tahu. Bebas asik aja. Tidak ada seorang pun yang bisa mengusik hubungan kita dengan Allah Taala. Jadi kita sibuk sama Allah. Setelah latihan, setelah latihan dan jangan membiarkan pikiran kita berputar dengan itu. Yang ketiga, semangat demi kemaslahatan bersama. Jangan sampai kemudian mendapat kemenangan secara pribadi, sedangkan orang lain menelan kekalahan. Kalau kita mendapatkan kemenangan dan keuntungan, sepatutnya kita berbagi dengan orang lain dan tidak pantas kita bersenang-senang sendiri di atas penderitaan orang lain. Menari di atas penderitaan orang lain. Makin banyak orang yang merasa tersakiti, akan semakin besar juga kemungkinan orang lain menyakiti kita. So, yang tadi balik lagi ke surat 80 ayat 34 sampai 37 tadi. Ya 33 sih. Izin saya menyampaikan mutiara kisah dari Maimun bin Mahran, meriwayatkan bahwa ada budak perempuannya datang dengan membawa tempayan yang isinya kuah daging. Tiba-tiba tempayan itu terjatuh sehingga kena ke wajahnya Maimun. Dia pun marah. Ketika hendak memukulnya, budak perempuan itu berkata, "Wahai Tuanku," ya, bacalah firman Allah Ta'ala, ya, wal minal ghaid wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Maka Maimun berkata, "Aku telah memaafkan." Maka budak perempuan ini kemudian berkata, "Wallahu yuhibbul muhsinin," dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah. Maka Maimun pun berkata kepada budaknya, "Aku akan berbuat baik kepadamu dengan memerdekakanmu karena mengharap keridhaan Allah." Ini dalam kitab Hilyatul Aulia Abu Nuaim seperti itu. Masya Allah. Ada yang curcol. Cinta sama Allah aja. Kalau terlalu mikirin cinta sama manusia, ujungnya sakit. Kalau kata pesannya Ibunda Hajar, apa? Berharap sama manusia banyak kecewa, gitu ya. Berharap sama Allah banyak bahagia. Berharap kepada Allah dimulai, gitu. Maimun dalam kisah ini adalah sosok yang mampu menjadikan kehendak Allah al-afu atas kehendak dan kepuasan nafsunya. Dia mampu memaafkan budaknya semata-mata hanya ingin mendapatkan ridha Allah, nggak lebih. Dan berbicara kisah kelapangan hati ini, maka tentu saja kita tidak mungkin bisa mengabaikan Rasulullah SAW, karena pemaafan yang beliau lakukan terhadap orang yang mendolimi dan menentang dakwahnya beliau benar-benar sempurna. Karena dalam banyak kasus kezaliman mereka sudah keterlaluan, sangat keterlaluan. Ada banyak kisah tentang itu. Salah satunya adalah pemaafan beliau terhadap Labib al-A'sam. Apa yang dilakukan sama Labib setelah berhijrah? Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Orang-orang yang musuhin Rasulullah SAW makin banyak. Ya. Bukan lagi sekedar kaum musyrik Quraisy, tapi juga kaum munafik ke Madinah dan orang-orang Yahudi. Dan kebencian dan pemusuhan mereka kepada Rasulullah SAW sangat keras. Tidak ada satu celah untuk mencelakakan Rasulullah SAW kecuali akan memanfaatkan dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan menyihir beliau. Dikisahkan beberapa orang Yahudi mendatangi Labib al-A'sam, penyihir Yahudi yang paling disegani. Mereka berikan sejumlah uang kepada Labib agar bersedia menyihir Rasulullah SAW dengan sihir yang paling mematikan. Labib mengambil sebatang sisir dan merontokkan rambut, dan rambut itu kemudian diikat ke sisir dengan sekali ikatan, diludahi dengan sekali ludahan, ditaruh dalam bejana, lalu diletakkan di bawah bongkahan batu besar dasar sumur. Maka Rasulullah SAW dalam sihir itu dihalusinasikan seolah-olah beliau melakukan sesuatu padahal sebenarnya tidak. Bahkan beliau seolah-olah mendatangi istrinya padahal tidak. Ini termasuk sihir kelas kakap. Menurut versi lain, Rasulullah SAW dibuat sakit keras, tidak mau makan, minum, dan dilayani sama istri. Dan beliau dibuat sangat menderita tanpa diketahui apa penyakitnya. Bahkan pandangan mata beliau sampai kabur. Dan para sahabat berbondong menjenguk Rasulullah SAW sampai harus membekam ubun-ubunnya. Jadi umum mughith itu dibekam ubun-ubun. 6 bulan lamanya. Versi yang lain menyebutkan 1 tahun. Ya. Itu Tedina di admit tuh untuk bisa masuk ke kita.
Sampai satu malam kemudian malaikat Jibril alaihissalam datang kepada beliau menunjukkan sumur Zarwan, tempat sihir itu diletakkan. Maka pada pagi harinya Rasulullah SAW langsung mengutus Ammar bin Yasir, Ali bin Abi Thalib, dan Jabir bin Ilyas al-Azraqi bersama-sama mendatangi sumur yang dimaksud. Begitu sihir dikeluarkan, Rasulullah SAW bangkit seolah baru dilepaskan dari ikatan. Diriwayatkan sihir ini mereka keluarkan, ditemukan sisir yang Rasulullah SAW ada rontokan rambut beliau dan patung lilin beliau. Dan hal ini tidak kalah mengejutkan karena ada beberapa batang jarum yang ditusukkan dan tali dengan 11 ikatan. Makanya kemudian kalau kita perhatikan surah An-Nas dengan surah Al-Falaq, ya, yuwas fisuf fisudurin nas. Dikatakan nafathati fil uqad kalau di Al-Falaq. Maka salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, aku akan bunuh orang Yahudi itu." Maksudnya si siapa, si Labib al-Asam mau dibunuh. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Allah telah menyelamatkan aku. Adapun di belakang penyihir itu ada azab Allah yang lebih pedih telah menunggu. Setelah peristiwa itu Labib al-Asam mendatangi Rasulullah SAW. Beliau memaafkannya, tidak menyinggung apa-apa, tidak pula mencela. Masya Allah. Masya Allah banget. Jadi tips meladani al-afu ini bagaimana? Tidak ada yang layak kita mintakan pemaafan selain Allah al-afu. Maka perbanyaklah memohon maaf dan ampunan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Khususnya pada waktu dan momen-momen terbaik bagi ijabahnya doa. Ustadz Khalid berkali-kali ngajarin kita, diingatkan lagi tentang bagaimana 10 hari terakhir malam itu selalu kita membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan ini menghadirkan pemaafan dari Allah adalah kunci kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadikan sikap pemaaf sebagai bagian dari akhlak diri. Berat memang menjadi sosok pemaaf itu. Maka pelajari keutamaan memaafkan sehingga kita terdorong untuk bisa melakukannya. Sebagian kita mungkin menyatakan, Ustadz enak. Nggak ngerasain. Saya sakit Ustadz, sakit. Saya pernah jenguk ada salah satu sahabat. Saya datangi, biasanya kalau sakit itu saya langsung samperin dia, saya pegang dada sebelah jantung, sebelah kiri tubuh. Saya pegang, niru-niru Rasulullah SAW. Begitu pegang, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Saya baca As'alullahaladzim Rabbil Arsyil Azim ayasfiyah 7 kali. Kemudian saya tutup dengan Allah Rabban Nas Azimul Ba'isyan Tasyafi la syifa'an la syifa'u syifa'an la yughadiru saqam. Dia tanya, itu doa tadi doa apa itu Ustaz? Itu doa kesembuhan buat antum. Syukran Ustaz. Terus saya bilang, kalau antum ikhlas atas sakit ini, Allah gugurkan dosa antum. Apa jawaban dia? Ustadz enak, nggak sakit. Saya lo ngerasain sakitnya, Ustaz. Lah, gimana sih? Jadi ketika kita paham bahwa kalau sudah terlanjur berbuat salah, jangan segan-segan untuk minta maaf. Jadi perkara orang memaafkan atau tidak itu bukan urusan kita. Ada urusan orang dengan Allah. Itu tugas kita minta maaf aja. Nanti Allah yang akan menilai kita. Perbanyak baca sirah Rasulullah SAW, para sahabat dan orang-orang soleh. Pelajari, cari tahu bagaimana mudahnya mereka memaafkan kesalahan orang. Kemudian apa? Mohon sama Allah supaya Allah al-afu ini, penghapus dosa ini bisa menjadi sosok kita mintakan diri kita sebagai pemaaf juga yang jauh dari dendam dan permusuhan. Kita sama-sama yuk buka surat yang paling panjang, ayat yang terakhir. Surat 2 ayat 286. Tapi di bagian doanya aja. Kan disebut di situ a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
la makasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, mulai dari Rabbana itu kita bareng-bareng kita baca nih. Rabbana la tu'akhidna in nasina Sina au aw nah akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana ربنا ولا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به به واعف واعف عنا عنا واغفر لنا وارحمنا ulang واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ulang واعف عنا واعف واغفر عنا لنا واغفر وارحمنا لنا أنت وارحمنا مولانا أنت فانصرنا مولانا على القوم على القوم الكافرين. الكافرين. Qabul insyaallah. Amin. 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 Ya. Ketika memohon kepada Allah, ya Tuhan kami, jangan kau hukum kami kalau kami lupa dan kami bersalah. Ya Tuhan kami, jangan kau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, jangan kau pikulkan kepada kami apa yang kami tak sanggup memikulnya. Beri maaflah kami, ampuni kami, rahmati kami. Beri maaflah kami, ampuni kami dan rahmati kami. Beri maaflah kami, ampuni kami dan rahmati kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum-kaum yang kufar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada 6 ciri ketakwaan yang menyebabkan seseorang mendapatkan ampunan dan meraih surga menurut ayat 134-nya Ali Imran yang tadi kita bahas. Berinfak, lapang maupun sempit, menahan amarahnya, mampu memaafkan kesalahan orang, gemar berbuat kebaikan. Kalau dia mengerjakan kesalahan, maka dia buru-buru ingat kepada Allah. Maka mohon ampun atas dosa yang dilakukan dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dengan sepenuh pengetahuan kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, siapa yang diuji kemudian bersabar, diberi kemudian bersyukur, didolimi kemudian memaafkan, dan berbuat dolim kemudian istighfar, mohon ampun kepada Allah, maka keselamatan baginya, dan dia termasuk golongan orang-orang yang diberi hidayah, sehingga dia layak mendapatkan surga. Rawahu Baihaqi. Allah. Saya serahkan ke Ustaz Khalis untuk kita bisa berbagi rahmat. Tafadhal Mas Ustaz. Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan Gurunda Sadadi yang sudah memaparkan kembali tentang betapa pentingnya kita menjadi orang pemaaf ya. Tadi sudah disebutkan betapa fadilah orang yang menjadi pemaaf, dan Allah adalah Maha Pemberi maaf. Tentu apalagi harusnya kita gitu ya, yang meneladani sifat-sifat agung Allah ini, maka memberikan maaf kepada orang yang sudah menyakiti kita menjadi suatu keutamaan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang termasuk memasukkan kekuatan kita dan keluarga kita menjadi orang-orang yang memberikan banyak maaf kepada orang lain. Silakan Bunda Nadia, ingin berbagi rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini tentang meminta maaf ya Ude, kan kalau maaf Allah mah gampang banget minta maaf ke Allah. Nah, misalnya kita tuh pengen minta maaf sama ayah yang udah meninggal gitu. Boleh nggak sih kita doa, ya Allah sampaikan maaf saya kepada ayah saya gitu, gimana? Boleh nggak sih kayak gitu, Boleh. Ude? Boleh deh. Terima kasih Ude. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena permohonan kepada Allah bahwa ya Allah, saya semasa hidup saya zalim sama orang, siapapun ya, kepada ayah, kepada ibu, kepada siapapun. Aku mohon ya Allah, aku memohonkan maaf kepada orang tuaku yang sudah tiada. Nggak bisa lagi aku bersimpul di hadapannya dan meminta kepada beliau, Allahyarham. Tapi insya Allah itu bagian yang kemudian sama seperti urusan yang kita tertunda karena orang yang sudah meninggal atau orang yang sudah lost kontak dan terus kita minta aja sama Allah. Kalau kita misalnya belum balikin uang orang yang udah hilang lama, mungkin ada di antara kita ini siapa nggak tahu saya,
Ustadz Kholis pernah atau nggak tahu saya. Dokter Cipta pernah atau nggak tahu saya. Kang Dedi di Bintara atau siapalah di antara kita, entah Dokter Vicky nggak sih. Yang dulu pernah jadi Darmaji. Tahu Darmaji? Dahar 5 ngaku hiji. Aku hiji. Kita nggak tahu tuh, itu warungnya udah kemana nggak tahu, orang yang kita dolimi kayak apa, kita minta langsung sama Allah SWT, insya Allah selesai. Gitu ya. Dari Bu Mimin Nazar Numan, kalau kita didolimi sama keluarga yang NPD ya, dan telah memaafkannya, hanya perlakuan NPD itu macam-macam dan dampaknya masih berlanjut, saya menganggap itu berlalu saja. Benar kan? Benar insya Allah. Ada dari Bu Benazir sebelumnya. Tebena tadi udah jauh kan yang masalah? Sebentar. Chatnya udah paling atas. Kalau kita pernah didolimi dan kita sudah maafin, terus malah orang tersebut dolimin kita lagi, dan akhirnya kita sangat kecewa karena kurangnya ilmu. Akhirnya udah tadi dijawab tadi sambil ngejelasin tadi, sumpahnya bisa dicabut. Baik. Siapa lagi yang di sini? Dokter Farah, insya Allah, semoga Allah sadarkan saya lisan saya oke, good. Semangat kita terus memperbaiki diri dan menjaga hati. Kalau kita tidak bisa menutup mulut orang, kita bisa nutup kedua telinga kita. Lisan pembenci biarlah berlalu, dia dengan hobinya. Kalau tujuannya Allah, semua sakit itu jadi indah, benar. Air mata aja bikin senyum, insya Allah. Iya, Dokter Farah ini ada di grup kita. Wah, ini pasukan sakit hati semua nih, sering dijawab gitu sama orang soal diri. Bu Penny, kalau kita blokir atau keluar dari grup karena kita buat nggak nyaman di dalamnya, boleh nggak usah, tahan diri aja. Ya. Saat kalau kita mau berangkat haji, harus kalau kita minta maaf sama orang tua, anak mertua dan semua yang kira-kira ada salah sama mereka. Minta maaf itu bukan hanya persoalan mau haji, tapi ketika kita punya kesalahan langsung, gitu, apapun, gitu. Kalau sudah memaafkan tapi tidak mau bertemu lagi, bolehkah? Itu yang Rasulullah SAW lakukan tadi. Jangan tampakkan wajah kalian di hadapanku, karena khawatir nanti terluka lagi. Teh dia Bandung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mang teh? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ini sebelum mengajar nih, bentar lagi jam 7. Masya Allah. Ini kan kita sudah biasa ya kalau 10 hari terakhir Ramadan itu Ya, baca doa yang Allahumma afu. Allahumma innaka afuwun, ya. Favoritnya Ustadz Kholis itu. Ya. Itu kan karena saya lihat itu artinya bagus sekali. Jadi itu setiap malam itu saya baca walaupun bukan di bulan Ramadan ya. Ya. Itu nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Karena nggak apa-apa. Tapi memang itu dikhususkan sama Rasulullah SAW di waktu yang Ibunda Aisyah. Kalau aku menemui Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Itu doa yang diberikan. Nggak apa-apa. Walaupun di luar bulan Ramadan ya. Iya. Karena itu setiap ya udah itu. Sama istighfar yang mana saja, insya Allah nggak ada masalah. Itu kan bentuk istighfar juga ya. Istighfar yang sederhana ya astagfirullah. Naik lagi astagfirullah wa atubu ilaih. Naik lagi sayyidul istighfar. Iya. Terus naik lagi. Nah, itu ultimate Allah menaka afuun wa afa afuan. Gitu teh. Tidak harus khusus malam, walaupun siang hari atau ketika kitanya baca itu ya. Mangga. Cuman jangan mengatakan bahwa itu dari Rasulullah SAW loh, tapi saya menggunakannya di luar waktunya. Jadi ibaratnya gini, punten pisan. Mau masuk kamar mandi itu doanya Pak.
Allahumma inni a'udzubika Amin. minal Berikan. khubuthi wal khaba'ith. Lagi ngadep kiwi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, kan doanya bagus. Boleh nggak? Boleh. Boleh, Pas aja. tapi nggak pada tempat. Jadi doa itu juga bukan pada tempatnya gitu. Iya, tapi kan nggak masalah, kan bukan untuk pengkhususan. Doa ini hanya khusus dibaca, ini selain itu tidak boleh, kan nggak ada itu. Ya. Silakan aja. Ya. Karena itu bagian dari istighfar tadi. Punten. Hmm. Wallahu a'lam. Teh Bena, mangga? Nuhun, Dek. Mangga. Salam buat keluarga. Assalamualaikum, Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuju di Cimahi, Teh Ben? Memang di Cimahi, Ude. Oh, mau di Cimahi, Masya Allah. Kudu mampir tanggal 24 Mei ini kayaknya. Mangga di Antos. Itu kakak saya dulu lahir di sana soalnya. Oh, saya ikut suami di sini, Ude. Oh, Masya Kalau Allah. gitu. Mangga. Iya, mau tanya kan, saya pernah dengar kalau misalnya di tahiyat itu perbanyaklah doa gitu ya, Ude Betul, ya, tahiyat betul. terakhir itu. Nah, Ya. jadinya kan saya berpikir ya doa apa aja saya masukin gitu di tahiyat Sahih. terakhir. Sahih. Nah, kalau Saidul Istighfar boleh dimasukkan nggak, Ude? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Jadi termasuk yang maksudnya kan karena itu kan saya pikir ya maksudnya itu istighfar gitu. Ya. Apakah dibolehkan atau enggak gitu. Saya Boleh. jadi maksudnya kadang ragu apa boleh atau enggak gitu. Karena ya kalau ya itu kategorinya ya istighfar kan minta maaf gitu. Iya. Tapi berarti boleh juga ya udah ya. Boleh. Karena Rasulullah SAW menyatakan sebelum salam itu boleh ada doa. Jadi doa itu di dalam sholat ada dua. Pada saat sujud dan pada saat sebelum salam. Berdoa mana saja boleh. Tapi kalau saya boleh saran, cari yang spesifik. Spesifik sifatnya global. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu kena semua tuh. Sebujagat. Terus Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara, kena semua. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mangga. Gitu. Boleh Teh? Mangga. Iya tuh Nunu, Dek. Mangga. Mbak Dina, monggo. Ya, Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek, Ya, salah siap. satu fadilah istighfar itu kan salah satunya ya kalau nggak salah itu adalah penarik pintu rizki. Gitu, Dek. Sahih. Nah, itu minta tolong dijelaskan aja, Dek, keterkaitan antara istighfar itu sendiri dengan rizki itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya jadi ingat pesan temen dulu tentang konsep parfum dan laundry. Beliau pernah membahas tentang kalau bisa hidup itu sebisa mungkin kita jadi tukang laundry aja. Jadi kerjaan kita ya banyak mohon ampun, ngebersihin dosa-dosa kita, karena nanti akan sendirinya parfum itu jadi diri kita gitu. Kalau kita rajin nge-laundry gitu. Nah, minta nasihatnya Ude gitu ya. Bagaimana kita bisa kan meminta ampun sama Allah dengan setulus-tulusnya gitu. Tadi kan kalau dibahas tentang kita nggak tahu kita berbuat dosa sama siapa, mungkin ada perilaku kita, ucapan kita yang mungkin kita nggak sengaja tapi ada menyakiti hati orang lain gitu kan, kadang kita nggak tahu. Ya. Mohon nasihatnya. Baik, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu, yuk sama-sama kita buka surat 71 ayat 10 sampai 12. Udah. Enggak, Surat Nuh ayat 10 sampai 11. 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Iya. Sungguh Dia Maha Pengampun. Apa akibat daripada ketika
seseorang membaca istighfar itu atau mohon ampun kepada Allah SWT, terusin 11 sampai 12. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat Hujan yang lebat dari langit kepadamu. Mhm. Dan dia memperbanyak harta dan Harta anak-anakmu. dan anak-anak. Rizki semua itu. Hujan rizki, harta rizki, anak rizki, lanjut. Dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan Rizki mengadakan lah gitu. sungai-sungai untukmu. Sungai, rizki lah gitu. Masya Allah. Banyak istighfar aja. Nanti akan dilimpahkan begitu banyak oleh Allah Taala. Gitu ya, Mbak Din. Geser yuk ke surat 4 ayat 106. Yang sudah ketemu monggo, silahkan. Ini saya biasakan diri saya untuk, ini bukan versi saya. Menurut saya nggak pengen saya. Allah bilang gini, Rasul bilang gini, kepengennya gitu terus gitu. Nggak ada opini. Lanjut, Mbak Yun. Dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan mohonkanlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selesai itu. Masya Allah. Geser lagi yuk ke surat Muhammad, surat 47. Ayatnya ke-19. Daude. Enggak. Surat Muhammad ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Masya Allah. Masya Allah. Geser lagi ke surat Al-Muzammil, surat 73, ayat yang ke-20. Ya udah. Enggak. Ayat ke-20 ya. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberikan keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan laksanakanlah sholat. Tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Ya. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu peroleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah. Gitu ya, Mbak Din. Satu lagi deh, tambahin. Surat 40 ayat 7. Surah Al-Ghafir. Silakan, yang sudah ketemu. 40 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Malaikat-malaikat yang memikul arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya. Dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu. Dan peliharalah mereka dari azab neraka. Masya Allah. Bahkan para malaikat pun mendoakan kita. Terakhir nih, surah 59 ayat 10. Iya udah. Enggak. Al-Hasyr ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, muhajirin dan ansor, mereka berdoa, Ya Tuhan kami,
Ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Insyaallah. Bahkan kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya. Rasulullah SAW itu dari sahihnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa apabila ada anak-anak meninggal maka terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu manfaat, doa anak soleh yang selalu berdoa untukmu. Sudahkah kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk big deal soal ampunan dan pemaafan? Jadi tidak boleh memintakan ampun orang-orang musyrik walaupun dia sebagai kekasih dan kerabat Allah. Karena mereka jelas nggak boleh. Kita doain yang jelas-jelas saja. Allah alam. So, gitu ya Mbak Din. Mudah-mudahan jadi pembahasan yang insya Allah kita Terima kasih. dengan senang hati. Masya Allah. Tabarakallah. Ya, satu lagi boleh. Boleh. Udah satu Taina. lagi aja. Sedikit itu. Banyak sekali di Al-Quran berilah pinjaman yang baik kepada Allah gitu ya, seperti yang tadi. Pinjaman itu maksudnya gimana? Oke, pinjaman yang baik itu gini. Allah perlu dari kita nggak sih pinjaman? Nggak perlu. Tetapi kalau kita kemudian memberikan pinjaman yang baik kepada Allah itu bentuknya macam-macam. Kita habiskan waktu kita untuk baca Quran itu memberikan pinjaman yang baik. Kita habiskan waktu kita untuk berjihad di jalan Allah itu waktu yang disebut sebagai memberikan pinjaman kepada Allah. Waktu kita yang bisa kita pakai buat keduniaan kita sisihkan buat Allah. Memberikan pinjaman kepada Allah. Kalau kita nanti ada waktu, kita coba kita bahas secara khusus gitu ya. Pinjaman kepada Allah itu yang dimaksud seperti apa gitu ya. Jadi lebih kepada memberikan bagian yang bisa berinfak, bisa bersedekah. Kalau di Qardon Hasanan itu tadi dia bisa baca surah Al-Baqarah ayat 245. Jadi sedekah, infak, wakaf itu kita buat Allah dulu aja, bukan buat kepentingan saya. Gitu kira-kira. Jadi Qardon Hasanah itu pinjaman kebaikan. Gitu ya, Teh? Baik. Teh Ina, mangga. Ya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana ya Ustadz menghadapi seseorang atau memberitahu gitu ya kepada yang bersangkutan kalau yang bersangkutan merasa benar, memang menurut versi dia sih dia benar gitu kan. Padahal kan orang tuh ada benar ada salah, jadi orang lain tuh salah, jadi dia ada dendam gitu loh Ustadz. Kita ngasih tahu yang bersangkutan tuh gimana ya maksudnya, tapi kalau kita ngomongin ayat kan dalam banget gitu ya. Kalau yang tipis-tipis ngasih tahu awal bahwa kita harus saling memaafkan, itu harus memaafkan itu gimana ya Ustadz? Karena dia merasa benar gitu kan, orang lain salah, padahal kita kan nggak selalu benar gitu, pasti ada salahnya juga. Itu gimana Ustadz? Baik. Bismillah, wassalamu ala rasulillah. Kalau dekat bisa langsung itu. Kalau dekat ya, artinya punya kedekatan gitu. Artinya kalau kita punya kedekatan tuh kita bisa bilang, oke, boleh situ merasa benar, tapi mungkin nggak situ punya salah juga. Jadi setiap orang yang punya kebenaran itu bisa salah juga nggak sih manusiawi dong. Begitu dia mengiyakan, nah pada konteks itu antum bisa aja salah. Kalau punya kedekatan. Kalau kamu punya kedekatan, linknya ini minta sama Mas Nandar di YouTube-nya, kasih aja ke dia. Minjem mulutnya orang. Bahwa kita itu ya pasti punya salah, pernah punya salah ya.
Kata manusia itu bahasa Arab. Ma tempat, nasya itu salah atau disebutnya lupa, manisyan. Manisyan. Kita tuh tempatnya salah dan lupa. Makanya ada kaidah yang menyatakan al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wallahu a'lam. Oh iya. Jadi kalau apa ya, yang ngasih tahu nggak terlalu ke ayat-ayat banget itu Iya, gitu ya Ustadz ya iya. berarti. Kasih tahu gini bahwa kesempurnaan manusia itu justru terletak pada kesalahannya. Yang nggak punya kesalahan itu malaikat. Jadi kalau kita salah biasa aja, wajar kan. Saya selama ini ngajar pernah nggak salah ayat? Wah pernah. Wajar manusia mah. Gitu. Yang nggak ada salahnya itu malaikat. Tadi kata Ustadz kesempurnaan itu adalah dari kita salah itu maksud gimana Ustadz? Jadi Kesalahan adalah kesempurnaan. manusia itu kesalahan manusia itu adalah kesempurnaan. Karena manusia sempurna dengan kesalahannya. Kalau nggak punya salah malaikat namanya. Maka kalau mencari kemuliaan di dunia yang tempat di mana Nabi dihukum, mencari kemuliaan di dunia ini nggak akan bisa. Nyari di tempat yang penuh dengan hukuman begini. Ini kan dunia ini kan tempatnya, bumi ini tempatnya Nabi dihukum. Nabi Adam dihukum di dunia. Udah enak-enak di surga diturunin ke dunia. Lah kita mesti balik lagi ke surga. Lah dengan apa? Kalau nggak kesalahan kita minta dihapus sama Allah. Kenapa kita disuruh sholat 5 waktu? Kenapa kita disuruh baca Quran? Kenapa kita suruh sedekah? Kenapa kita suruh macam-macam tuh, suruh ini itu apa segala macam dan seterusnya. Qadhan hasanan yang tadi. Karena emang untuk memantaskan diri bisa balik lagi ke surga. Maksudnya Allah. jadi kesempurnaan manusia itu dari kesalahan tapi kita mengetahui kesalahan dan memperbaikinya gitu Ustadz ya. Ya, kalau kesempurnaan manusia itu ada pada kesalahannya itu maksud saya itu omongan saya ya. Tapi kalau Rasulullah SAW menyatakan bahwa kullu bani Adam khata'un. Tolong nanti teman-teman cari, kita bisa share di grup. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'un at-tawwabun. Seluruh anak Adam itu pasti punya salah dan setiap orang yang salah itu yang paling baik dari banyaknya orang yang salah itu dia bertobat. Dulu bani Adam khata'un wa khairu khata'un at-tawwabun. Jadi itu Rasulullah SAW bilang bahwa manusia atau anak Adam itu pasti punya salah. Dan sebaik-baik orang yang punya banyak kesalahan, dia bertobat. Kalau saya punya kedekatan sama orang tadi, Rasulullah SAW bilang gitu, maksudnya ente nggak ada tobatnya. Kayak orang bener aja ente, so iye gitu. So iya. Gitu ya teh? Ya, Bangga. saja Afan. Salam Kang Irwan. Barakallah. Mbak Nita nongol. Silakan Mbak Nita. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang dia ya sampai Kak Keto. Agak terbang sana dikit dulu deh. Masya Allah. Iya, Ude. Ya. Alhamdulillah bertambah usia buat saya. Baru kemarin Ude, bukan hari Kartini kemarin. Iya, itu pengurangan jatah hidup itu. Iya, betul, Ya. betul. Itu dari situ saya berpikir. Tadi Ude kan bilang ada pertanyaan yang meminjam gimana sih berminjam? Memberikan pinjaman kepada Allah. Memberikan pinjaman sama Allah atau berbisnis sama Allah. Ini kejadian sama saya, tapi saya bingung. Jadi beberapa kali ada orang tiba-tiba datang, saya lagi nggak punya, bener-bener emang bukan nggak punya uang sama sekali, bukan, tapi untuk posting membantu orang itu memang nggak ada ininya ya, nggak ada posnya. Yeah. Kemudian di saat saya seperti itu tuh tiba-tiba ada, Ibu bisa bantu saya nggak? Saya ini perlu itu gitu. Yang dia bilang itu saya cuma mikir gini, aduh, iya ya Allah, kalau misalkan saya di posisi dia, aduh, saya pasti akan butuh pertolongan orang gitu. Saya kasih gitu.
Nah, yang terakhir kemarin, ini kan besok mau berangkat haji. Saya memang niat untuk berangkat, tapi kan memang belum ya. Ada guru lesnya cucu-cucu. Tiba-tiba dia gini, Ibu bisa bantu nggak? Karena ternyata vaksin yang ditanggung sama pemerintah itu cuma meningitis. Jadi ada Ya, vaksin influenza. Memang saya influenza. mengarahkan. Ya. Nah, saya bilang, saya punya vaksin lebih. Dokter Kevin ada karena kami semua kemarin habis divaksin semua influenza karena kita akan berangkat ke luar negeri. Jadi dia mengkhawatirkan ada lebih. Tapi ternyata terus dia bilang, rupanya itu sudah dikoordinir sama puskesmas masing-masing dari ininya apa kelompok ini ya KKBI apa bagiannya. gitu. Ya. Nah, terus saya cuma lagi mikir gini, saya tahu itu vaksin nggak mahal gitu. Maksudnya saya masih mencoba bergening gitu kan. Saya padahal punya gitu, tinggal disuntikin aja gitu. Tapi terus dia tetap butuh ternyata. Saya mikir lagi, ya Allah mungkin dia ada persiapannya yang dia belum ada. Terus saya langsung mikirnya gini, ya Allah mudah-mudahan lewat tangannya dia ini saya dimudahkan dan untuk berangkat gitu. Saya langsung aja gitu. Tapi itu boleh nggak kayak gitu? Maksudnya kan berarti saya mengharap Allah, saya meminjamkan atau berbisnis sama Allah. Saya bilang gitu, kalau saya berbisnis ini orang butuh untuk berangkat haji loh gitu, bukan untuk dia buat apa beli apa gitu. Nah kalau kayak gitu tuh boleh nggak gitu, Ude? Baik. Gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Mbak, boleh banget. Bahkan Rasulullah SAW ngajarin kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh banget. Enggak apa-apa. Baik, berarti nggak salah ya udah ya, maksudnya nah, itunya meminjamkan karena Allah gitu ya. Dan saya punya harapan di balik itu gitu, maksudnya semoga ini dengan hanya segini tapi Allah mudahkan saya untuk bisa berangkat gitu. Iya. Kan kalau lihat basic dari berharap kepada Allah itu kan kalau di Al-Fatihah kita baca terus tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah aku beribadah kepadamu dengan apa? Dengan pinjaman, dengan apa ini itu segala macam, maka aku mohon kepadamu. Boleh, nggak ada masalah. Saya. Barakallah. Dengan senang hati. Salam keluarga. Gitu Ustaz. Udah jam 7 Ustaz, nggak berasa. Masya Allah. Belum pada sarapan lagi nih pada. Anu udah disiapin nasi goreng sapi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pagi ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin ya Rabb. Mengingat satu tema penting tentang bagaimana kita menjadi orang yang pemaaf, dan tadi juga dibahas tentang pinjaman Allah. Ini luar biasa ya. Kita harta itu milik Allah, sesungguhnya hakikatnya saja, tapi Allah menyebutkannya harta itu sebagai sebuah pinjam ketika kita sedekahkan. Ya. Ini insya Allah adalah pembahasan khusus tentang pinjaman Allah ini, karena ini menarik sekali untuk dibahas. Betapa harta yang kita sedekahkan sesungguhnya itu adalah kalau pinjaman berarti akan dikembalikan saja. Insya dikembalikan dalam bentuk surga, dalam bentuk kenikmatan, dalam bentuk macam-macam. Panjang lagi ceritanya. Kembali aja lebih banyak, Masya Allah. Dan jadi sesungguhnya yang ketika pagi ini, setiap pagi dan sekali jamaah yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, salah satunya dengan rutin bersedekah melalui MKI, ini sebuah pinjaman ya, yang nanti Allah akan lipat gandakan pengembaliannya di akhirat kelak. Ya, yang insya Allah akan digunakan untuk menggerakkan dakwah di MKI, dan juga beberapa kegiatan juga yang insya Allah akan didanai dari infak jamaah dari jamaah semuanya. Jazakumullah khairan ya. Mudah-mudahan Allah segera balas, bukan hanya nanti di akhir kelak, juga di dunia. Karena kebaikan tentu tidak akan berganti dengan yang lain, dengan kebaikan itu sendiri. Dan alhamdulillah tadi juga dibahas tentang soal istighfar ya. Masya Allah, ini juga sebuah pembahasan yang sangat penting, karena bahkan dalam sebuah hadis Nabi disebutkan ketika ada orang yang Rasulullah ya bahkan bersumpah dengan ketika ada satu kaum yang tidak berdosa, maka Allah akan datangkan satu kaum yang justru berdosa supaya apa? Beristighfar kepadanya gitu ya. Dan tentu pada tuzaku anfusakum, jangan merasa diri kita paling suci, karena Allah lah yang sesungguhnya bisa mengampuni dosa-dosa kita. Baik jamaah Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma arhamna bil Qur'an wa
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين